Tuhan semesta alam, salawat dan salam kepada junjungan Baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Az-Zahra Ibu Silvi Daran. Yang kami hormati Bapak Ganda selaku Ketua Panti Asuhan Dharma Aji Insan. Yang kami hormati Bapak Maulana Evan selaku sekretaris. Yang kami hormati Bapak Sudarmanto selaku pengurus. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hari selaku pengurus, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Az-Zahra yang kami kasihi. Kedengaran ya Pak ya suara saya? Ya. Oke, baik Pak. Alhamdulillah dan puji syukur dan perkenannya kita dapat berkumpul hari ini dalam acara online Majelis Taklim Az-Zahra Berbagi Kasih bersama dengan Panti Asuhan Dharma Aji Insan yang berlokasi di Kota Solo, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ibu Mona yang hari ini insya Allah ditunjuk sebagai pembawa acara. Sebelum kita memulai, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur dengan harapan acara sore hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa selesai. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya mengingatkan kembali agar ibu-ibu dan bapak-bapak dimohon untuk memute-kan suara mikrofonnya yang online ya. Karena di sini juga ada ibu-ibu yang join online ya Pak. Jadi mohon di-mute-kan agar tidak terganggu suara aliran yang lain. Marilah kita mulai dan memasuki acara pertama kita, yaitu pembacaan Al-Quran oleh Ibu Dewi dan Sari Tilawah oleh Ibu Sari. Gini ya? Aja nggak apa-apa ya? Nggak usah sini nggak ada? Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masnya dilepas dulu nggak apa-apa? Ya. Nggak boleh nanti. Nanti gue kena lagi. Mic-nya. Lebih keras aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar hal tara
فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemui kecacatan dan pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahanam. Mungkin beda Itulah dikit ya, Mbak. seburuk-buruk tempat untuk kembali.
apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu membara, hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia ini? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengar dan memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak termasuk di kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosa-dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah. Bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, sewaktu mereka belum melihat azab neraka, mereka memperoleh keampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Dewi dan Ibu Sari. Kemudian acara kita lanjutkan dengan sambutan Ketua Pengajian oleh Ibu Silvi Daran. Waktu dan tempatnya dipersilakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ganda selaku Ketua Panti Dharma Aji Solo, yang kami hormati Bapak Evan selaku Sekretaris Panti Dharma Aji Solo, yang kami kasihi ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Az-Zahra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, izinkan kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, hidayah, dan inayahnya pada kita semua. Terlebih lagi di saat kita semua sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dari pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur atas iman, Islam, dan kesehatan, sehingga atas izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Semoga Allah selalu menjaga dan menetapkan kita pada agamanya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah pembawa syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenankan saya Silvi Daran selaku Ketua Majelis Taklim Az-Zahra ingin menyampaikan sedikit mengenai kegiatan Majelis Taklim Az-Zahra selain kajian rutin setiap hari Rabu dengan guru-guru kami yaitu Ustadz Zulfirman, Ustazah Fadilah, Ustazah Syarifah Nawirah, dan Ustazah Raudatus Syifah. Kegiatan kami pada tahun 2021 ini diantaranya yaitu pada bulan Januari kami mengadakan kajian spesial secara online bersama Ustadz Dr. Zaidul Akbar
dengan tema Kiat-Kiat Sehat Rasulullah di Masa Pandemi. Alhamdulillah, sukses dihadiri oleh banyak grup pengajian dan komunitas dari Malaysia maupun Indonesia, termasuk dengan hadirnya yang terhormat Ibu Kiki Hermono, yaitu Ibu Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, beserta jajaran staf Dharma Wanita KBRI. Dan pada bulan Mei di minggu kelima, alhamdulillah, kami mengadakan kajian offline bersama Habib Abdurrahman Al-Musawa di kediaman Datin Mia, Kuala Lumpur. Dan untuk tahun ini, Majelis Taklim Az-Zahra memulai mengadakan kegiatan sedekah hari Jumat untuk mengumpulkan sumbangan bagi fakir miskin, asnaf, anak-anak yatim piatu, juga bagi korban bencana alam. Dan khusus dalam bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kami dapat menggalang sedekah Jumat berupa iftar makanan berbuka puasa untuk dibagikan kepada para pekerja TKI daerah Damansara Perdana, Rumah Anak Yatim Saidatul Khadijah di Gombak, dan para asnaf di PPR Lembah Subang. Kemudian, pada tanggal 6 April bulan lalu, Majelis Taklim Az-Zahra ikut serta berpartisipasi memenuhi undangan sholat tasbih yang diadakan oleh KBRI Indonesia di Kuala Lumpur. Terakhir yaitu, pada hari ini, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dapat menggalang dana untuk program berbagi kasih Majelis Taklim Az-Zahra dengan panti asuhan Dharma Aji di Solo, yang mana proses pemberian santunan akan kita laksanakan secara online sebentar nanti. Di kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga untuk ibu-ibu soleha Majelis Taklim Az-Zahra dan para sponsor atas support dan sedekahnya yang diberikan untuk acara program Majelis Taklim Az-Zahra berbagi kasih di bulan Ramadan 2021 pada hari ini dapat terlaksana. Dan terakhir tak lupa juga kepada ibu-ibu soleha, pengurus Majelis Taklim Az-Zahra, terima kasih atas waktu, tenaga, kerjasama, serta kesabaran yang diberikan untuk bersama-sama berupaya membawa Majelis Taklim Az-Zahra istiqomah di jalan dakwah, menjadi wadah untuk menimba ilmu agama, wadah beramal soleh, wadah silaturahmi yang berkekalan bagi kita semua sampai janahnya, insya Allah. Semoga Allah melipat gandakan ganjaran pahala, keberkahan, rahmat, ridho, serta ampunannya untuk kita semua dan keluarga di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Barakallahu fikum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis santunan untuk anak yatim. Yang pertama adalah hadiah untuk 8 ustadz dan pengurus. Mbak Mona, maaf, belum sampai, dia masih on the way. Apanya? Itunya masih on the way, orangnya. Oh, orangnya belum on the way ya? Oh iya, oke. Itu kita skip kepada sambutan dari Ketua Pengurus Pati aja, Caca. Oke. Iya, Oke. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pengurus Panti Dharma Aji Solo yang dibawakan oleh Bapak Ganda. Dipersilahkan Pak Ganda. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang pertama dan menjadi yang utama,
puji dan syukur hanya kepada Allah, karena hingga pada hari ini kita dipertemukan melalui aplikasi Zoom. Kami keluarga besar Panti Asuhan Dharma Haji Insan bisa dipertemukan dengan ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahra Malaysia. Maka nikmat yang luar biasa dan pantas kalau kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan para sahabat, para kerabat, dan orang-orang yang hingga hari ini senantiasa istiqomah meniti sunnah-sunnah beliau. Terima kasih pada yang terhormat Ibu Silvidara selaku Ketua Majelis Taklim Az-Zahra Malaysia, yang sudah menyempatkan waktu, memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kami Panti Asuhan Dharma Haji Insan untuk bersilaturahmi, kemudian berbagi bersama kami sedikit gambaran tentang Panti Asuhan Dharma Haji Insan. Kami sudah 8 tahun berdiri, dan untuk hari ini kami mengampu 48 anak asuh, tetapi masih menempati rumah kontrakan. Dan untuk program terdekat hari ini kami bercita-cita untuk memiliki asrama sendiri. Hari ini kami memprogramkan pembebasan lahan untuk didirikan asrama. Dan mudah-mudahan mohon doa restu dari ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahra, semoga apa yang menjadi impian kami segera terwujud. Pada kesempatan sore hari yang luar biasa ini, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan limpahan pahala, kita dipertemukan, diperkenankan untuk bersilaturahmi meskipun dari jarak yang jauh. Kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus berlanjut dan bersambung di kesempatan yang lain. Amin, amin, amin. Semoga Majelis Taklim Az-Zahra tetap istiqomah di jalan dakwah dan menjadi ladang amal untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Az-Zahra Malaysia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini, pertemuan ini menjadi sebuah amal soleh kita dan menjadi pemberat amal kita di yaumil akhir nanti. Ada salah dan kurang serta khilaf mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tampilkan hafalan nggih. Hafalan nggih. Hafalan yang pertama, hafalan angka 1 sampai 10. Nanti kita akan menghafalkan bersama-sama dulu untuk pembukaan. Sambil menunggu kalau barangnya jadi, berarti hafalan yang lain nanti lain kesempatan atau tahun depan. Baik. Okay. Silakan, Pak. Nah, silakan. Ya, jadi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nih. 1 isnaini, 2 salah satu gitu ya. Hafal toh? Pripun hafal dereng? Hafal nggih? Isnaini 1 salah satu 2 atau pripun? Piye? Oh ngaten nggih. Oh wahidun 1 no ya. Hitungan ketiga nggih. 1 kompak nggih. 1 2 3. Wahidun 1 isnaini 2 salah satu 3 arbaatun 4 komsatun 5 sitatun 6 sabatun 7 samaniyatun 8 tisngatun 9 asrotun 10. Itu tampilan pertama kami, jadi berhitung 1 sampai 10 dengan bahasa Arab. Meskipun kami di Indonesia bisa sedikit-sedikit bahasa Arab, meskipun hanya hitungan 1 sampai 10. Sebenarnya pengen 1 sampai 1 juta, tapi nanti takut waktunya enggak nyampe. Masya Allah, luar biasa. Baiklah, untuk hadirin
Yang pertama yaitu hadiah untuk 8 ustadz dan pengurus Panti Dharma Aji Solo sebesar Rp1.600.000. Hadiah untuk 48 anak-anak panti berupa uang saku. Jadi totalnya sebesar Rp480.000. Oh, itu yang kecil. Yang kecil. Ya. Terima kasih sama-sama. Pak Darmanto. Mohon diterima. Terima kasih banyak. Penyerahan uang saku untuk anak-anak sudah. Selanjutnya, monggo. Ya, silakan Mbak Mona. Silakan ya. Ini mau dengar dulu suara dari adik-adik. Adik-adik gimana? Seneng nggak? Enggak. Mana coba suaranya? Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa Sama-sama. puasanya mesti full ya. Belajar puasa ya. Insya Allah. Adik-adik. Kemudian kita lanjutkan dengan hadiah berikutnya yaitu hadiah sembako Panti Dharma Aji Solo sebesar Rp500.000. Berikut penyerahan secara simbolis hadiah sembako untuk Panti Asuhan Dharma Aji Insan Solo. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Kemudian kita lanjutkan dengan hadiah berikutnya yaitu hadiah barang-barang keperluan panti asuhan yaitu 1 buah kasur dan 1 buah modem internet. Oh, ini belum ada. Sudah datang Pak. Sudah datang. Tadi di dalam Pak. Oh iya. Oke. Iya, Kasurnya kasur. ada di dalam, dikeluarkan dulu atau Nggak usah Pak. nggak usah dikeluarin? Ini foto loh. Sudah tak Iya. kirimkan, Mbak Media. Nggak apa-apa Pak. Iya. Jadi tidak perlu dikeluarkan guys sekali lagi. Nggak perlu Enggak, Pak. enggak. Enggak perlu. Ya. Untuk memantapkan hati saja. Hadiah berikutnya yaitu hadiah sarung dan jilbab untuk anak-anak sebesar Rp2.400.000. Harus dibawa nggak? Oh ini. Oh ini. Oh iya. Oh iya. Oh bisa dibuat di sini Pak. Oke. Tak kira gitu. Ini Mbak, tampilan untuk penyerahan berupa hadiah sarung dan jilbab untuk anak-anak. Sedang proses pemurtatan. Baik, Alhamdulillah. baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Dengan demikian selesai sudah pemberian hadiah ya Pak ya. Kita akan lanjutkan untuk ke program berikutnya Pak. Yaitu untuk program berikutnya adalah penutupan dan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Panti Dharma Aji. Silahkan untuk Pak Ustadz, dipersilahkan waktunya Pak. Nanti diamini ya. Perkenankan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya beristimewa pada hari ini di hari Jumat tanggal 30 April 2021 di mana kami kawan-kawan dan adik-adik Panti Asuhan Dharma Aji Insan sangat gembira dan berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Majelis Taklim Az-Zahra Malaysia yang sudah ikut peduli kepada kami di Panti Asuhan Yatim Piatu Dharma Aji Insan Solo Madu Karanganyar.
Untuk selanjutnya sebagai permintaan atau kesepakatan bersama, mari bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kebaikan ada pada diri kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa bapak ibu kepada kami kesehatan. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal yang thayyiban. Limpahkanlah kepada kami keberkahan selama hidup ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga Engkau berkenan memberikan kesehatan kepada kami, memberikan kemudahan setiap urusan kami, memberikan jalan keluar setiap persoalan yang kami hadapi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan Engkau berkenan menjadikan kami, anak-anak kami, menjadi anak-anak yang saleh, salehah, berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah ibadah siang kami di bulan Ramadan ini. Terimalah tilawah Al-Quran kami di bulan Ramadan ini. Terimalah segala amal kebaikan yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila Engkau berkenan mengabulkan apa yang kami hajatkan, semoga Engkau memberikan keteguhan iman kepada kami, memberikan keteguhan hati untuk senantiasa menuju jalan-Mu yang benar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Demikian pula kepada saudara-saudara kami di Malaysia, yakni Majelis Tahlim Az-Zahra, semoga Engkau memberikan kepada mereka keistiqomahan untuk menuju jalan yang benar, memberikan kepada mereka kebenaran yang akan tampak sehingga kebatilan akan lenyap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, terima kasih. Ada kurangnya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas doanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dengan berakhirnya doa yang disampaikan oleh Ustadz, maka berakhirlah sudah acara kita pada sore hari ini. Saya, Ibu Mona Rosalin, mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya. Juga dari pihak Panitia Az-Zahra, kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya sekira terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahabi wa tabur. Al-humaluhu wa ma'asam. Saya senjatalah. Wa mra'atun hamalatal fi jidha hablum immas.
Ana alaihi wa atrofan nahar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'du. Pada semua yang hadir, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang tak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangkan rasa hormat dan rasa ta'zim. Saya dan semua yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi kita nikmat, masya Allah indahnya, alhamdulillah jadinya pertemuan kita pada petang hari ini. Kita dikumpulkan semua dengan rasa persaudaraan, rasa saling sayang, rasa saling cinta yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira bagi mereka-mereka yang saling bersilaturahmi, mereka-mereka yang saling mencintai, mereka-mereka yang saling berkunjung, bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, wajib bagi dia untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang saling duduk karena mencintai Allah. Dan duduknya kita di petang hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita mengingat Allah, untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan yang mana ini adalah bulan kita sebut sebagai madrasah. Kalau kita bilang apa namanya, pesantren kilat, kalau Malaysia bilang camp. Jadi untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mendidik hamba-hambanya. Allah menguji kesabaran hamba-hambanya dengan diwajibkannya berpuasa. Sebagaimana di Al-Quran Allah memerintahkan kita berpuasa sebagaimana diperintahkan oleh orang-orang terdahulu. Untuk apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan apa? Dengan kita diberi kesabaran, diperintahkan untuk berpuasa. Bahkan puasa dari kata Ramadan, di bulan Ramadan itu pertama kali diwajibkan itu pada tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, untuk sebelum itu Rasulullah berpuasa seperti puasanya orang-orang terdahulu. Bahkan orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram, Asyura. Rasulullah pun juga berpuasa 10 Asyura. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu aula bil puasa minkum. Tapi setelah tahun keduanya Rasulullah diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan itu menjadi wajib. Ketika diperintah itu pada saat itu sangat panas sekali. Keadaan Ramadan itu, Ramadan adalah bulan yang sangat panas. Maka itu di bulan Ramadan, dari kata Ramadan, yaitu panas membakar. Jadi orang keadaan sangat panas malah diperintah untuk berpuasa. Orang-orang Nasara dulu, orang-orang
orang-orang Nasara dulu pun juga diperintahkan untuk berpuasa, tapi dia main-main. Puasanya kadang-kadang ditunda. Kalau musim panas, nanti aja lah kita tunda. Musim sejuk, nanti kita baru berpuasa. Musim sejuk nanti sebagai kafarahnya, sebagai tobatnya kita tambah dari 10 hari. 10 hari sebelum puasa dan 10 hari setelah puasa. Jadi 1 bulan tambah 20 hari, 20 hari. Jadi macam itu. Ini adalah mereka, tapi umat Islam tidak berubah perintah Allah karena mereka tahu bahwasanya semua adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa adalah tarbiyah yang terbaik. Sehingga dengan puasa orang akan mematikan tidak cuma nafsunya saja. Dan nafsu syahwat kita kan bilang bahwasanya kalau bulan Ramadan melihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa ughliqat abwabun nar wa sulsilat syayatin. Setan-setan dibelenggu. Makanya kita ketika masuk bulan Ramadan, puasa itu terasa kuat, mampu untuk berpuasa. Bahkan kalau kita disuruh sholat malam di luar bulan Ramadan, berat. Mau nggak tarawih di bulan Ramadan selain bulan Ramadan? Berat, ya kan? Tapi kenapa tarawih di bulan Ramadan terasa sabar dan diberikan? Bangun kalau di bulan-bulan yang lain, ya suruh bangun malam, susahnya luar biasa. Adzan subuh aja terkadang masih lelap tidur. Tapi di bulan Ramadan kita mampu untuk bangun sebelum subuh untuk sahur, untuk menambah sholat kita. Kita mampu dan itu terasa tidak terlalu berat, terasa ringan. Karena apa? Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain syaitan itu dibelenggu, nafsu kita juga masih ada. Nafsu kita mengajak kita untuk maksiat, bahkan nafsu ini lebih kejam. Godaannya lebih berat daripada syaitan. Yang mana Rasulullah mengatakan inna a'da'aduwi nafsu kallati baina jambai. Ya, musuh terbesar kalian adalah nafsu yang ada di diri kalian. Tapi dengan berpuasa nafsu itu semakin tertekan. Kita sabar meninggalkan makan kita. Lapar kita tahan, haus kita tahan, terkadang panas kita tetap bersabar untuk berpuasa. Sehingga nafsu kita menjadi lemah dan tertekan, sehingga nafsu yang ammarah bisu, nafsu yang mengajak kita untuk selalu berbuat maksiat, menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Dengan apa? Dengan puasa ini tadi. Jadi puasa Allah sudah memenjarakan para syaitan, dan Allah mengajak kita untuk menekan nafsu kita dengan berpuasa. Tapi puasa yang boleh menekan nafsu adalah puasa yang mengikuti syaratnya, puasa yang mengikuti rukunnya, puasa yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Jangan nanti sahurnya makan nasi 1 piring besar, setelah itu tidur, bangun-bangun mau buka puasa, makan lagi banyak lagi. Wah, yang kayak gini nafsunya gak mati, malah tambah makin besar. Ya, nafsunya makin besar lagi, makin menggebu-gebu, itu nafsunya makin amarah bisu. Karena apa? Karena dia semakin macam balas dendam, sudah ditahan nafsu itu tadi. Ketika berbuka, makannya banyak, meledak itu nafsunya itu, mentaknya berbuatnya maksiat aja terus. Ya, jadi nafsu yang boleh ditahan adalah ketika berbuka dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang aswadain dulu, makan kurma, minum air, kemudian makan seadanya, tidak terlalu berlebih, makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini ya, sunnah-sunnah seperti inilah yang akan mematikan hawa nafsu. Ayuhal hadirun wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan. Selain puasa ini tadi juga mentarbiyah hawa nafsu kita, puasa sebagaimana dikatakan oleh ulama dan dari hadis Rasulullah SAW, puasa juga mematikan penyakit hati kita. Ketika hati ada sombong, dimatikan dengan berpuasa. Orang merasa lapar, ya, dia akan ingat orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, dia mau mau sombong, dia malu. Ya, berpuasa dengan dia mematikan rasa kebencian juga. Al-haqid wal hasad
Ya, dalam penyakit-penyakit yang ada di dalam hati pun juga dapat dimatikan dengan berpuasa. Jadi puasa ini merupakan tarbiyah, merupakan pendidikan yang sangat luar biasa sekali yang Allah didik umatnya, yang Allah didik setiap hamba-hambanya. Ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka yang lulus ujian ini, mereka akan mendapatkan penghargaan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pahala puasa tak tanggung-tanggung. Ya, sabar yang paling besar adalah sabar mau berpuasa. Kalau kita sholat, kita akan dibagi pahala. Pahalanya maklum, jelas. Berapa pahalanya puasa, pahalanya sholat, pahalanya ibadah taat, pahalanya pergi haji. Akan tetapi untuk puasa Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan membalasnya. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan sesungguhnya ya, yuwaffas sabirun, akan orang-orang yang bersabar itu akan dibagi hartanya, akan dibagi pahalanya atau ganjarannya seberapa? Bighairi hisab. Bighairi hisab, tanpa ada hisab sedikit pun, yani tanpa perkira-kira lagi, tanpa dihitung betapa banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi. Bahkan ada pintu khas di surga, pintu khas yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, kecuali orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluha illa shaimun, kata Rasulullah. Ya, hadis sahih. Orang yang akan di surga ada satu pintu ya, yang namanya adalah pintu ar-rayyan, yang tidak boleh masuk ke dalam pintu itu kecuali mereka-mereka yang berpuasa, ahli puasa. Ya, jadi kalau kita berpuasa, kita boleh masuk ke pintu manapun yang kita mau. Ya, orang-orang ahli puasa mendapat jalan VIP untuk masuk ke surga khas ya, bagi mereka-mereka yang berpuasa. Kenapa? Karena ini mereka berpuasa adalah mereka meninggalkan nafsunya, mereka meninggalkan syahwatnya karena Allah. Kalau kita beribadah masih nggak mungkin untuk sombong. Ya, kita mau sholat supaya dipuji orang, boleh pergi ke masjid. Orang membaca Al-Quran, contohnya untuk supaya memperbanyak hatam Al-Quran, sombong-sombong mungkin. Orang pergi haji mengatakan supaya hajinya banyak, supaya dibilang orang soleh mungkin. Tapi untuk puasa, tak ada yang tahu. Kita puasa atau tidak itu tak ada yang tahu. Ya, semua yang ada di sini puasa secara zahir. Tapi siapa tahu di dalam dia bersembunyi di rumahnya, makan, minum, tidak ada yang tahu hanya Allah. Ya, jadi secara zahir orang mungkin menghukumi dia puasa. Tapi hakikatus shaum, apakah dia betul-betul berpuasa atau tidak, kan hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang puasanya itu. Jadi puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cara Allah mentarbiyah, mendidik, menguji hamba-hambanya untuk mengikhlaskan ibadahnya karena Allah. Mengikhlaskan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berpuasa yang betul-betul menjalankan rukunnya, syaratnya, ya, bukan puasa hanya meninggalkan makan dan minum dan jima saja, tapi meninggalkan juga hawa nafsunya, meninggalkan maksiat. Ya, kalau hanya beribadah, berpuasa, beribadah sholat di malam hari, ya, rukuk, sujud, orang-orang nenek-nenek pun, ya, atau boleh, bahkan lebih kuat daripada kita. Orang semakin tua ibadahnya semakin kuat. Orang bersedekah, banyak yang mampu mengeluarkan uang banyak untuk bersedekah. Orang pergi haji, setiap tahun pergi haji juga mampu. Ya. Akan tetapi
Al-ikhlas di situ yang kita yang susah untuk didapatkan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah taat kepada Allah mampu untuk dilaksanakan, tapi untuk meninggalkan maksiat, itu yang berat. Tidak dapat meninggalkan maksiat kecuali orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dijaga oleh Allah, yang mendapat taufik untuk Allah, dia yang mampu untuk meninggalkan maksiat. Jadi di bulan Ramadan ini paling tidak kalau kita tak boleh untuk betul-betul banyak sholatnya, banyak ibadahnya, puasa kita pun masih belum bagus lagi, paling tidak jauhilah maksiat. Karena tujuan dari puasa ini selalu kita ulang bahwasanya adalah untuk mematikan nafsu kita, maka untuk kita menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat adalah suatu ibadah yang lebih afdol daripada ibadah itu sendiri. Daripada kita taat kepada Allah dengan memperbanyak sunnah, memperbanyak ibadah yang lain, maka yang paling afdol adalah dengan menjauhi maksiat. Masih ada masa kan? Sudah pada lapar semua di kelihatan ini, tak ada yang pintar. 10 menit lagi. Macam udah lapar semua, boleh tak? 4 menit lagi? Boleh, 4 menit. Oke lah, nanti kita sisain 5 menit tu ada yang mau bertanya. Oke, baiklah kita tutup supaya husnul khatimah. InsyaAllah kita tutup dengan hal-hal yang baik. Puasa kita tutup dengan yang baik. Di puasa tinggal sedikit lagi, ayuhal hadirun wal hadirat. Mak-mak, bapak-bapak, dengerin dong Dengerin dikit lagi nih, 4 menit. Kita tutup biar husnul khatimah. Dengerin dikit lagi nih. Mau husnul khatimah, bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Hudzaifah, seorang sahabat, beliau mengatakan, man khutima lahu bisiyami yaumin dakhalal jannah. Orang yang matinya dalam keadaan berpuasa, maka dia pasti masuk surga. Habib, kenapa berani cakap pasti? Emang ada kata-kata pasti di hadis itu? Karena Rasulullah mengatakan dakhola. Dakhola ini kalau menurut bahasa Arab telah, kalau yakhulu akan. Harusnya Rasulullah mengatakan man khutima lahu bisiyami yaumin sayadkhulul jannah. Dia akan masuk surga. Rasulullah nggak cakap gitu. Rasulullah nggak cakap akan masuk surga. Rasulullah cakapnya dia telah masuk surga. Kok telah masuk surga? Maksudnya apa? Karena fi'il mudhari ini mempunyai makna adalah tahaqqul wujud, pasti maknanya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan man ra'ani dakhala jannah, orang yang melihatku pasti masuk surga. Jadi ini hadis sangat penting sekali. Hadis sebagai kabar gembira bagi kita umat Islam, bahwasanya kita pun mintalah sama Allah, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku ingin matiku dalam keadaan berpuasa. Sedangkan Rasulullah bagi tahu kepada kita, kita ini nanti mati bagaimana kita hidup. Anas matu kama asyu fi. Manusia itu baterainya low nih. Oke, kita lanjut lagi. Dikit lagi. Ya, kita akan mati bagaimana kita hidup. Kalau kita hidup banyak beribadah, banyak taat, banyak sholat jamaah, kita sering lihat tuh ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan sujud karena dia menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan mudah mengatakan la ilaha illallah karena dia terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan berdakwah, berceramah karena dia mengisi hari-harinya. Dan ada orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan berpuasa karena dia harus mengisi hidupnya dengan berpuasa. Jadi Ramadan ini kita jadikan sebagai tempat kita untuk bertobat kepada Allah
untuk kita mendidik diri kita, nafsu kita. Lepas bulan Ramadan, jangan dihilangkan puasanya, tapi teruslah gunakan hari-hari kita dengan berpuasa sunnah. Ada puasa Syawal, ada puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Sud, paling tidak ada Senin dan Kamis, dan puasa yang paling afdal adalah puasanya Nabi Allah Daud, yaitu 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada perjumpaan kita di petang hari ini, dijadikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang ahli siap, masuk surga dengan itu Ar-Rayyan, dan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima tilawah Quran kita, menerima qiyamul lail kita, menerima zikir kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita semua dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.